Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang pertemuan ke-13. Kita masih di aplikasi turunannya. Ya, ini adalah nilai maksimum minimum mutlak dan menggambar grafik. Nah, ya. Jadi definisinya, misalkan S ini adalah domain atau daerah X untuk fungsi f, dan C ini adalah nilai-nilai di dalam S, ya, di dalam domain f. Maka fungsi dari C itu adalah nilai maksimum mutlak pada S jika Fc lebih besar daripada Fx untuk semua X elemen R, untuk semua X elemen R tapi di X pada rentang S, ya. Jadi Fc-nya itu jika lebih besar dari semua Fx, di mana X-nya itu adalah di dalam daerah asalnya S dan X-nya itu elemen R, maka Fc ini adalah nilai maksimum mutlak, nilai maksimum yang pasti, begitu. Kemudian Fc adalah nilai minimum mutlak pada S jika Fc lebih kecil atau sama dengan Fx untuk semua X elemen R. Jadi Fc itu lebih kecil dari semua X atau dia sama dengan semua Fx, ya. Dan Fc adalah nilai ekstrim pada S jika Fc adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, ya, nanti akan kelihatan di soal, ya. Yang dimaksud di sini apakah nilai maksimum atau nilai minimum. Ya, tentu saja apabila Fc-nya itu menimbulkan nilai maksimum mutlak atau menimbulkan nilai minimum mutlak, maka dia Fc itu termasuk nilai ekstrim, entah itu ekstrim maksimum atau ekstrim minimum, gitu, ya. Oke, kita langsung saja. Nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik kritis. Nah, titik-titik kritis ini titik yang perlu dilakukan pengujian pada titik-titik itu. Yang pertama, titik-titik kritis itu adalah titik-titik ujung pada daerah asal S. Jadi nanti suatu fungsi, kemudian ada domain asalnya pada titik-titik ujung di range bilangan domain S-nya itu bisa kita uji, ya. Misalkan nanti S itu adalah pada rentang A sampai dengan rentang B, maka A dan B ini adalah ujung-ujungnya. Nah, itu adalah titik kritis yang akan menjadi penentu nanti kita dapatkan nilai maksimum, nilai minimum, atau nilai-nilai maksimum minimum mutlaknya. Kemudian apabila intervalnya seperti ini, maka titik ujungnya hanyalah A, ya. B tidak ada karena di sini B-nya kalau di garis bilangan ya hanyalah lingkaran. Kalau yang ini titik A-nya dihitamkan. Kemudian yang ini titik B-nya merupakan titik ujungnya, ya, karena A-nya tidak ikut. Kalau seperti ini, ya. Masih ingat, ya, rentang bilangan, ya. Sebelum kita memulai kuliah nilai mutlak persamaan pertidaksamaan mutlak itu ada teori seperti ini. Jadi yang bagian siku ini adalah bagian yang ujung range-nya itu diikut sertakan dalam range, dan itu adalah ujungnya. Dan di aplikasi turunan ini merupakan titik kritis, ya. Kemudian untuk yang S, apabila S-nya itu seperti ini, tidak ada titik ujungnya, maka kita tidak bisa menemukan titik-titik ujungnya. Kemudian kalau kita nanti range-nya seperti ini, berarti gimana? Ya, kita tinggal cek dari titik stasionernya. Nah, yang kedua itu adalah dari titik stasioner. Titik stasioner itu adalah dengan cara dari Fx-nya itu kita turunkan, lalu kita sama dengan 0, maka titik-titik X membentuk F aksen X tadi sama dengan 0 itu adalah titik stasioner. Biasanya titik stasioner itu menimbulkan nilai ekstrim, ya. Kemudian titik singuler ini adalah titik di X yang menyebabkan F aksen X atau turunan dari Fx itu tidak terdefinisi. Misalkan suatu persamaan yang dihasilkan dari F aksen X itu jika dimasuki nilai 1X ketemunya tidak terhingga atau 0/0. Nah, tak terhingga atau tidak atau 0/0 itu adalah tidak terdefinisi. Berarti di titik yang menyebabkan tidak terhingga atau 0/0 itu adalah titik singulernya, gitu, ya. Oke, ini ada contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fungsi, ya. Fx sama dengan X pangkat 2/3 pada rentang min 1 sampai dengan 2.
Ya, di sini ada ujungnya ya, min 1 dan 2 ya. Nah, titik-titik kritisnya yang langsung ujung-ujungnya yaitu min 1 dan 2 ya. Kemudian titik stasionernya kita cari dengan menurunkan daripada fx ini sama dengan hasil turunannya disama dengankan 0 ya. Hasil turunannya dari x pangkat 2 per 3 adalah 2 per 3 x pangkat min sepertiga, atau x min sepertiga itu dibagi, ya ada gangguan sebentar, atau x pangkat min sepertiga itu akar akar pangkat 3 dibagi di bagian menyebut ya. Nah, ini disama dengan 0. Nah, kita cek di sini apakah bisa jika x-nya itu diberikan suatu nilai sehingga menyebabkan hasil 0. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Karena apa? Berapapun nilai x yang dimasukkan di sini 0 itu nggak akan menyebabkan terdefinisi. Dikasih min 1, dikasih desimal pun nggak akan terdefinisi 0. Ya, maka di sini hasil turunan atau f aksen x itu untuk mencapai sama dengan 0 ini tidak ada x yang menyebabkan f aksen x menjadi 0. Berarti x tidak terdefinisi. Ya. Tidak ada titik stasionernya jadi di sini. Nah, kemudian titik singulernya ya. Karena f aksen ini tadi tidak ada penyelesaiannya, ya, tidak terdefinisi, ya berapapun dikasih nilai dia nggak menyebabkan sama dengan 0, tidak terdefinisi x-nya, maka di x sama dengan 0 ini adalah titik singulernya. Mengapa? Karena jika x-nya diganti 0 maka menyebabkan tidak terhingga ya. Untuk titik stasionernya tidak terdefinisi karena tidak ada x yang menyebabkan 2 per 3 x akar pangkat 3 yang menyebabkan sama dengan 0 ya. Ini tidak ada titik stasioner yang terdefinisi. Untuk titik singulernya itu adalah f aksen x-nya itu betul-betul tidak terdefinisi apabila x-nya itu 0 ya. 2 dibagi 3 kali 0 berarti tidak terhingga, itu tidak terdefinisi. Jadi di x sama dengan 0 adalah titik singulernya. Kemudian titik kritisnya tadi ya. Titik kritisnya tadi ini tadi titik singulernya 0 ya. Titik singuler kemudian titik ujungnya min 1 dan 2. Ini kita gunakan untuk mengevaluasi. Kita masukkan min 1, 2 dan 0 karena 0 tadi merupakan titik singuler ya. Itu merupakan titik kritis ya. Titik kritisnya kita masukkan ke dalam x pada fx-nya. Fx-nya itu x pangkat 2 per 3. Langsung saja min 1 dimasukkan ke x pangkat 2 per 3 hasilnya 1. Kemudian 2 dimasukkan di x pangkat 2 per 3, 2 pangkat 2 per 3 hasilnya 1,587 ya. Kemudian x pangkat 0 x sama dengan 0 dimasukkan di fx sama dengan x pangkat 2 per 3, 0 pangkat 2 per 3 0. Nah, dari sini kita lihat yang betul-betul paling besar dari semua titik-titik kritis ini ternyata adalah x sama dengan 2 yaitu 1,587 ya, sehingga nilai maksimumnya adalah 1,587, nilai minimumnya adalah 0, kemudian titik maksimumnya adalah 2,1,587 dan titik minimumnya adalah 0,0. Nah, contoh kedua yaitu ya, kemudian untuk contoh kedua ya, carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 2 x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ya pada rentang min setengah sampai dengan 2. Oke, untuk titik-titik kritisnya pada titik ujung yaitu min setengah dan 2
Kemudian titik stasionernya. Nah, titik stasionernya kita dapatkan dari f aksen x sama dengan 0, yaitu min 6, turunan dari fx-nya itu adalah min 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Kita bagi dua, bisa kita bagi dua karena apa? Karena di sini sama dengan 0 ya. Dan ini kita hanya mencari x penyelesaiannya, tidak harus min 6x kuadrat plus 6x, atau tidak harus koefisiennya masih utuh gitu. Nah, di sini setelah kita bagi 0, kita ketahui ada pembuat nolnya, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, kita lihat 0 dan 1 ini masih masuk di rentang min setengah dan 2. Dan sehingga karena masih masuk, 0 dan 1 ini merupakan titik stasioner. Ya. Kemudian kita lihat titik singulernya ya. Nah, kita lihat f aksen x itu ada nggak dari hasil f aksen x ini yang menyebabkan tidak terdefinisi? Kalau dimasuki nilai x ya dari f aksen x ya, misalkan f aksen x-nya yaitu min 6x kuadrat plus 6x. Kalau x-nya dimasukkan di sini, berapapun nilai x-nya, x elemen bilangan real, ada nggak yang menyebabkan hasil dari f aksen x itu tidak terdefinisi? Oh, tidak ada. Berarti tidak ada nilai x yang menyebabkan f aksen x yang tidak terdefinisi, sehingga tidak ada titik singuler atau titik penyebab f aksen x yang tidak terdefinisi itu tidak ada ya. Titik singulernya nggak punya berarti dia. Oke. Sehingga dari sini kita cuma punya titik ujung dan titik stasioner ya. Itu yang kita gunakan, kita masukkan ke dalam fx. Lalu nanti kita cari maksimum dan minimumnya. Dari sini tinggal dimasukkan saja ya, min setengah, kemudian masukkan ke dalam fx, kemudian yang 2 dimasukkan ke dalam fx. Nah, ini ada 1 ya, untuk min setengah dimasukkan ke dalam fx, hasilnya masukkan ke dalam fx ini, hasilnya adalah 1, kemudian 2 dimasukkan ke sini, min 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 kuadrat ya, hasilnya min 4, kemudian x sama dengan 0 dimasukkan ke fx, hasilnya 0, 1 dimasukkan ke sini, hasilnya 1 ya, x sama 1 hasilnya 1, maka di sini yang paling besar hanyalah 1 ya, 1, kemudian min 4 ya, min 4 hanyalah yang paling kecil ya, 0, min 4 ya, paling kecil adalah min 4 dan paling besar adalah 1. Nilai maksimumnya adalah 1, titik maksimumnya yaitu adalah min setengah, 1 dan 1,1 ya, karena yang membedakan 1 di sini adalah min setengah dan 1. Kemudian nilai minimumnya adalah 2,4 gitu ya teman-teman ya. Kemudian tentukan nilai maksimum dan minimum mutlak. Nah, ini maksimum minimum mutlak ini sekarang. Nah, bedanya apa ya? Nah, kita coba nanti. Kalau ya, ini fungsinya adalah x pangkat 3. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat. Ya, kita lanjutkan ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum mutlak dari fungsi x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 15x plus 10 dari domain 0 sampai dengan 3. Ini 0 dan 3-nya titik-titik ujung ya. Titik-titik kritisnya itu 0 dan 3. Kemudian kita turunkan f aksen x-nya untuk mencari titik stasioner. Titik stasionernya itu adalah 6x plus 12 sama dengan 0. Turunan dari ini ya, 3x kuadrat plus 12x min 15 sama dengan 0 ya. Dari sini kemudian ini bisa kita bagi 3 semua ya, karena sama dengan 0 kanannya, sehingga menjadi x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Ini untuk memudahkan pencarian x pembuat nolnya ya, sehingga ditemukan x pembuat nolnya yaitu x sama dengan min 5 dan x sama dengan 1. Nah, min 5 ini tidak masuk dalam domainnya ya, tidak masuk dalam rentang 0 sampai dengan 3, sehingga yang masuk dalam titik kritis di titik stasioner ini adalah x sama dengan 1 saja. Kemudian titik singuler, ini tidak ada titik singulernya, karena
tidak ada X yang menyebabkan f aksen X yang tidak terdefinisi ya. Berapapun nilai dimasukkan ke 3x kuadrat plus 12x min 15 itu pasti hasilnya ada, pasti terdefinisi ya. Sehingga tidak ada X yang menyebabkan f aksen X tidak terdefinisi atau tidak ada titik singularnya ya. Kemudian dari titik-titik ujung dan titik stasioner X sama dengan 1 kita masukkan ke fx-nya. X sama dengan 0 ya, kita masukkan ke fx-nya itu x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 15x plus 10 kita masukkan ke sini. 0 itu fx-nya 10, kemudian untuk x sama dengan 3 fx-nya ya, kita tinggal 3-nya masukkan ke sini aja. Hasilnya 46. Kemudian untuk x sama dengan 1 tinggal dimasukkan ke sini. Hasilnya y-nya atau fx-nya sama dengan 2. Dan paling kecil di sini ternyata adalah 2. Kemudian X sama dengan 3 tadi ketika dimasukkan menyebabkan fx-nya 46. Nah, sehingga di sini kita punya nilai maksimumnya yaitu 46 ya. Titik maksimumnya adalah 3,46. X-nya sama dengan 3, Y-nya 46. Kemudian titik minimumnya yaitu 1,2 ya, titik minimumnya. Nilai minimum mutlaknya berarti 2, nilai maksimum mutlaknya adalah 46. Jadi bisa kita katakan ya maksimum mutlak itu paling maksimum jelas tidak bisa dibantahkan. Minimum mutlak berarti nilai minimum yang tidak bisa dibantahkan dari rentang domain itu ya pada yang memenuhi fungsi fx-nya. Kemudian tentukan nilai maksimum dan minimum mutlak dari fungsi fx sama dengan x min 2 pangkat 2 per 3 dibagi x, di mana x elemen dari rentang interval 1 sampai dengan 13 ya. Ini Ibu Joy sudah mengerjakan ya, tinggal kita simak lagi. Nah, jadi kita temukan dulu titik-titik kritisnya. Titik-titik kritis yang pertama kita lihat ujungnya ada 1 sampai 1 dan 13. Berarti 1 13 masuk titik kritis pada titik ujung. Kemudian titik stasionernya kita turunkan saja. Turunannya menggunakan rumus U aksen V min U kali V aksen per V kuadrat, karena ini yang diturunkan semuanya ya, satu blok ini, bukan atas turunkan sendiri, bawah turunkan sendiri. Ini bukan mengerjakan hospital ya. Ini adalah turunan yang memang dari fungsi fx-nya ya, seluruhan bentuknya. Ini adalah pembagian, berarti menggunakan rumus turunan pada pembagian, turunan pada fungsi yang dibagi. Nah, dari sini U aksen V ya, U aksen itu diturunkan 2 per 3 X min 2 pangkat min sepertiga ya, turunan dari ini ya, dikalikan dengan X itu adalah V-nya, kemudian dikurangi dengan U-nya adalah X min 2 pangkat 2 per 3 dikalikan dengan turunan dari V-nya. Turunan dari V-nya adalah turunan X yaitu 1, dibagi dengan V-nya adalah X kuadrat ya, seperti ini hasilnya. Kemudian dari sini, nah dari sini kita punya f aksen X itu adalah ya ini kalau dihitung ya, ini kalau dihitung dikeluarkan X min 2 nya, ini cuma bentuk dari ini ya, jadi 2 per 3 kali X min 2 pangkat min sepertiga, pangkat min sepertiganya kita taruh di bawah, jadi 2X per 3 kali X min 2 akar pangkat 3 ya, dikurangi dengan X min 2 pangkat 2 per 3 dibagi dengan X kuadrat. Ini sama ya dengan ini ya. Nah ini teman-teman, untuk mencari dari f aksen X kita harus mencari titik stasionernya supaya kita bisa mendapatkan titik-titik kritis ya. Titik-titik stasionernya ini dengan f aksen X sama dengan 0. Jadi persamaan ini, persamaan dari hasil turunannya atau f aksen X ini disama dengan 0. Nah, coba disama dengan 0, berarti di sini 2X bagi 3 kali X min 2 akar pangkat 3 dikurangi dengan X min 2 akar pangkat 2 per 3 dibagi X kuadrat. Ini kalau X kuadratnya kita pindah ke lajur kanan berarti dikalikan 0, hilang. Sehingga tinggal ini bagian atasnya ya, seperti ini. 2X per 3 kali X min 2 akar 3 dikurangi X min 2 pangkat 2 per 3 sama dengan 0. Kemudian kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal ini aja kita bawa ke kanan.
Sehingga 2x per 3 kali x min 2 akar pangkat 3 sama dengan x min 2 pangkat 2 per 3. Nah, ini kalau kita cermati ya, ini kan x min 2 pangkat sepertiga, ya kan? Kalau kita pindahkan jadi ke atas kan, berarti 3 ya, 2x ini pindahkan ke atas ya, 3 kali x min 2 akar pangkat 3 kita pindahkan ke atas, berarti di sini x min 2 pangkat 2 per 3 dikali dengan 3 kali dengan x min 2 pangkat sepertiga. Nah, karena perkalian maka pangkatnya ditambahkan karena sama-sama bilangan pokoknya x min 2 ya. 2 per 3 pangkatnya 2 per 3 ditambah sepertiga berarti jadi pangkat 1 kan. Jadi 2x sama dengan 3 kali x min 2 ya. Ini jadi pangkat 1 karena 2 per 3 ditambah 1 per 3. Sehingga di sini kita ketemukan x-nya adalah 6 ya. 3x min 2x, kemudian min 6-nya pindah ke kiri jadi x sama dengan 6 ya. Oke, x-nya sama dengan 6. Kita punya titik kritis, berarti karena x-nya sama dengan 6 masuk ya, karena x elemen intervalnya, domainnya tadi 1 sampai 13. Berarti 1, 13, kemudian 6 itu masuk ya. Kemudian kita cek titik singularnya. Titik singularnya ini ya, titik singularnya adalah titik di mana x menyebabkan f aksen x tidak terdefinisi. Kita lihat di sini jika x dimasuki 0 ya. 2 kali 0, 0, kemudian ini 0. Nah, di sini 0 per 0 ya. 0 per 0 jelas tidak terdefinisi. Kemudian ketika dimasuki dengan 2 ya. Jika dimasuki dengan 2, 4 dibagi dengan 0 ya. Di sini kalau dimasuki dengan 2 kan x min 2 akar 0, 0. Sehingga di sini 4 dibagi 0 tidak terdefinisi ya. Tak terhingga, tidak terdefinisi. Jelas di sini berarti di sini di x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 itu menyebabkan f aksen x tidak terdefinisi. Sehingga 0 dan 2 itu adalah titik singular ya, titik singular. Nah, karena di sini titik singularnya ada 2 ya, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Kita lihat di domain atau domain range fx-nya. Jadi domain x dari fx-nya itu hanyalah dari 1 sampai 13. Nah, di sini ditemukan titik singularnya itu 0 dan 2. Berarti 0 tidak masuk karena rentang dari domain fx-nya itu hanyalah dari 1 sampai 13 ya. Yang 2 masuk titik kritis. Kemudian 0 ini titik singular tapi tidak masuk dalam rantang tadi, rantang domain, sehingga tidak kita masukkan ke dalam titik kritis ya. Berarti hanyalah titik-titik ujung, kemudian titik stasioner dan ini titik singular pada x sama dengan 2. Ini dimasukkan ke y sama dengan fx. Fx-nya yang tadi ya, yaitu x pangkat 2 per 3. Oh iya, fx-nya ini ya, x min 2 pangkat 2 per 3 dibagi x ya. Tinggal dimasukin aja, satunya masukin ke sini, hasilnya 1. Kemudian ketika x sama dengan 13 masukkan ke fx-nya. 13 min 2 pangkat 2 per 3 per 13 sama dengan 11 per 13. Kemudian untuk x sama dengan 6 kita masukkan ke fx-nya ya. Hasilnya 0,42. Kemudian untuk x sama dengan 2 kita masukkan ke fx-nya, hasilnya 0 ya. Yang paling kecil, paling besar ini adalah 1, kemudian 0 paling kecil ya. Nah, sehingga di sini kita punya nilai maksimum 1, nilai minimum 0. Nah, 0 ini dicapai ketika x sama dengan 2 ya. Titik minimumnya adalah 2,0, titik maksimumnya adalah ketika x sama dengan 1 menghasilkan f sama dengan 1, sehingga titik maksimum mutlaknya, nilai maksimum mutlaknya adalah 1, nilai minimum mutlaknya 0 ya. Titik maksimumnya adalah 1,1. Kemudian tentukan nilai maksimum dan nilai minimum mutlak dari fungsi fx sama dengan x kuadrat
per X min 1 ya, di mana X itu terdefinisi domain dari min 3 sampai dengan setengah. Kita cari titik-titik kritisnya. Sebentar. Yaitu pada titik ujung ya, min 3 dan setengah. Kemudian titik stasionernya itu adalah f aksen X sama dengan 0, berarti ini turunan dari fx-nya itu disama dengan ke 0. Ini kan rumus pembagian, kita gunakan ini ya, u aksen v min u kali v aksen per v kuadrat ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, yaitu x kuadrat min 2x per x min 1 kuadrat ya, disama dengan kan 0, sehingga kita dapatkan x kuadrat min 2x sama dengan 0, yaitu sama saja x-nya kita keluarkan x kali x min 2. Di sini kelihatan pembuat nolnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Nah, 2 ini tidak memenuhi titik stasioner karena domain x-nya hanyalah min 3 sampai dengan setengah. Yang masuk hanyalah x sama dengan 0 titik stasionernya ya. Sehingga kita punya titik kritisnya yaitu titik ujung min 3, setengah, dan x sama dengan 0. Duanya tidak ikut ya. Kemudian titik stasioner titik singular di sini f aksen X sama dengan, nah di sini f aksen X-nya ya, kalau kita lihat ini, kalau X-nya kita masuki 1 itu menyebabkan dibagi 0 ya, menyebabkan per 0 menyebabkan tidak terdefinisi harus dibagi 0, sehingga di sini titik singularnya adalah ketika X sama dengan 1. Tapi ternyata X sama dengan 1 tidak ada di dalam range ini ya, di dalam range domain. Sehingga walaupun ditemukan titik singularnya di X sama dengan 1, itu tetap tidak memenuhi karena 1 tidak ada di rentang X domainnya fx-nya ini ya. Sehingga kita hanya punya 3 titik saja, 0, min 3, dan setengah. Nah, ini kita masukkan min 3, kita masukkan ke fx-nya, ketemu ya. Kita masukin aja min 3 ke fx-nya itu min 2,25, kemudian setengah kita masukkan ke fx-nya, hasilnya min setengah, kemudian 0 kita masukkan ke fx, hasilnya 0. Yang paling besar adalah 0 ya, hasil atau fx sama dengan 0 ya. Nah, ternyata berarti nilai maksimumnya adalah 0, nilai minimumnya adalah min 2,25, sehingga titik minimumnya adalah min 3, min 25, titik maksimumnya yaitu 0,0 ya. Nah, ini menggambar grafik fungsi ya. Untuk menggambar grafik fungsi, kita perlu adanya titik stasioner atau titik singular, kemudian daerah fungsi naik dan fungsi turun, lalu maksimum dan minimum lokal. Jadi kita dapatkan dari titik ekstrim, kemudian titik belok, lalu daerah fungsi cekung ke atas dan fungsi cekung ke bawah. Kemudian menggambar grafik fungsi, langkah-langkahnya ya, menggambar grafik fungsi fy sama dengan fx. Yang pertama kita mencari titik stasioner dari f aksen x sama dengan 0. Titik stasioner itu kita dapatkan dengan fungsinya, kita turunkan lalu kita sama dengan 0, atau titik singularnya ya. Titik singular ini adalah ketika titik yang menyebabkan f aksen x tidak terdefinisi. Yang kedua, menentukan daerah fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik itu adalah f aksen x lebih besar sama dengan 0, itu adalah daerah fungsi naik. Kemudian f aksen x lebih kecil dari 0, itu adalah fungsi turun ya. Nah, seperti ini. Jadi tadi f aksen x sama dengan 0 ketemu titik stasioner, pasti titik stasioner itu adalah atau fc-nya itu kalau enggak dia di maksimum ya fc-nya itu minimum ya. Jadi titik stasioner itu membatasi antara daerah naik dan daerah turun, begitu ya.
Kalau di sebelah kiri titik stasioner itu naik, pasti di sebelah kanannya turun. Begitu juga kalau di sebelah kirinya FC, di sebelah kirinya C, titik stasioner X sama dengan C, itu sebelah kirinya turun, pasti sebelah kanannya naik ya. Jadi seperti itu, selalu seperti itu polanya. Yang ketiga, kita menentukan titik ekstrim atau maksimum dan minimum lokal. Ya, titik maksimum diperoleh atau titik minimum diperoleh dari C-nya ya, titik stasionernya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sebelah kirinya titik stasioner itu kalau daerah fungsi naik, berarti tengah-tengahnya si C itu adalah nilai maksimum. Kemudian di sebelah kanannya adalah daerah fungsi turun. Kemudian ini juga ya, tadi sudah ada. Dan untuk berikutnya supaya kita bisa menggambar yang keempat yaitu menentukan titik belok. Nah, titik belok ini ditemukan dengan f aksen 2 x sama dengan 0 atau turunan fx-nya yang kedua disama dengan 0, atau dengan kita menemukan turunan kedua fx-nya itu yang tidak terdefinisi ya. Itu juga cukup membantu, tapi biasanya yang pertama diprioritaskan adalah yang ini ya, menentukan titik beloknya ya. Kemudian yang kelima, kita menentukan daerah cekung ke atas dan cekung ke bawah ya, dengan cara ini ya, f aksen x kedua atau turunan fx kedua itu lebih besar dari 0, itu berarti cekung ke atas. Kemudian kalau turunan fx-nya lebih kecil dari 0, itu cekung ke bawahnya. Pasti di daerah ini berarti daerah yang nilai maksimum ya, karena cekung ke bawah. Di daerah ini berarti daerah yang mengandung titik minimum ya, karena cekungnya ke atas ya. Nah, seperti ini, maksimum global itu adalah maksimum mutlak. Maksimum global ini adalah maksimum mutlak. Jadi maksimum yang paling besar dari semua. Kemudian minimum global ini adalah minimum mutlak ya. Oke. Ya. Untuk contohnya ya, kita gambarkan contoh nomor 1, gambarkan sketsa grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 min 12x ya. Ini kalau kita turunkan, turunan pertamanya yaitu 3x kuadrat min 12. Nah, kemudian turunan keduanya itu adalah 6x. Nah, pertanyaannya, tentukan titik stasionernya ketika f aksen x atau turunan fx-nya itu sama dengan 0, turunan pertama fx sama dengan 0. Kemudian tentukan di mana fungsi tersebut naik dan fungsi tersebut turun. C, tentukan titik ekstrimnya ya, maksimum dan minimum lokal. Kemudian titik beloknya ya, titik beloknya tentukan berapa ketika f aksen 2 sama dengan 0, lalu daerah cekung ke atas dan cekung ke bawah, dan baru setelah itu kita sketsa grafiknya. Oke, yang pertama titik stasionernya, titik membuat nilai ekstrim. Kita cari dengan f aksen x sama dengan 0, dari sini ketemu 3x kuadrat min 12. Ini x-nya ya, x membuat 0-nya ada 2 ya, x sama dengan plus minus 2. Nah, dari sini kemudian tentukan di mana fungsi tersebut naik dan fungsi tersebut turun. Nah, ini fungsi naik dan fungsi turun itu kita dapatkan apabila turunan fx-nya itu, turunan fx lebih besar ya dari ini ya. Nah, turunan fx lebih besar dari 0 itu fungsi naik. Oke, kita masuk ke sini ya. Jadi turunan fx-nya itu kalau lebih besar dari 0 itu fungsi naik ya. Berarti ini kita lebih besarkan dari 0. Ini 3x kuadrat lebih besar dari 12. X lebih besar dari plus minus 2. Ya, x kuadrat lebih besar dari 4, berarti x lebih besar
Ya, fungsi naiknya yaitu ya ini di sini x lebih kecil dari min 2 atau x lebih besar dari min 2, lebih besar dari 2 ya. Ya, jadi karena ini kuadrat ya. Jadi ini karena ini kuadrat, maka fungsi naiknya adalah ketika x-nya lebih kecil daripada min 2 atau x lebih besar dari 2. Kemudian fungsi turunnya adalah daerah yang menyebabkan f aksen x lebih kecil dari 0 ya, yaitu di antara min 2 dan 2 ya, itu adalah ketika daerah itu fungsi itu turun. Ya, misalkan ini lebih besar dari 0, berarti x kuadrat lebih besar dari 4. X lebih besar dari 4 ya. Ya, oke. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Nanti kalau menemukan pola seperti ini, teman-teman jangan langsung terkecoh dengan x kuadrat. Misalkan ini untuk menemukan yang titik apa namanya fungsi naik. Fungsi naik berarti tetap kita gunakan cara seperti ini. Ya, kita buat garis bilangan yaitu x pembuat nolnya adalah min 2 dan 2. Nah, min 2 dan 2 lalu kita cek aja di antara min 2 dan 2 ada 0. 0 kita masukkan ke sini. Hasilnya lebih kecil atau lebih besar dari 0. Oh, ternyata kalau dimasukin 0, hasilnya lebih kecil dari 0. Berarti yang di antara min 2 dan 2 itu adalah fungsi turun, maka pasti yang di luar min 2 atau lebih kecil daripada min 2 atau lebih besar dari 2 itu adalah fungsi naiknya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini Jadi ini menentukan daerah fungsi naik dan fungsi turun tetap berpegang pada ini dulu. Hasil dari stasionernya tadi yaitu pembuat nolnya adalah x sama dengan min 2 dan 2. Lalu di antara itu kita cek, kita masukkan ke 3x kuadrat min 12 itu hasilnya lebih besar atau lebih kecil dari 0. Kalau hasilnya lebih besar dari 0 maka di daerah situ itu adalah, kalau hasilnya lebih besar dari 0 maka daerah situ adalah fungsi naik. Kalau misalkan lebih kecil dari 0 ketika dimasukkan ke sini, itu berarti daerah yang dari titik yang menyebabkan lebih kecil dari 0 tadi itu adalah daerah fungsi turun. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, titik ekstrimnya oke, selanjutnya ini A dan B, lalu C, tentukan titik ekstrim. Titik ekstrimnya yaitu kita masukkan saja 2 dan min 2 ke dalam fx-nya ya. Maka kita dapatkan dua nilai ya, min 16 dan 16. Nah, maka titik maksimumnya adalah min 2,16, titik minimumnya adalah 2, min 16. Titik beloknya adalah turunan kedua dari fx sama dengan 0. Kita sama dengan 0 ya. Turunan keduanya itu 3x kuadrat min 12x 3x kuadrat min 12 diturunkan lagi 6x. 6x sama dengan 0 berarti x sama dengan 0 titik beloknya. Jadi titik beloknya x yang menyebabkan beloknya adalah x sama dengan 0. 0 kita masukkan dulu ke fx, kita masukkan ke sini, menyebabkan y-nya ternyata sama dengan 0. Berarti 0,0 adalah titik belok. Kemudian cekung ke bawah dan cekung ke atas ya. Cekung ke bawah dan cekung ke atas itu apabila f aksen x-nya atau 6x-nya itu lebih besar dari 0, maka dia cekung ke atas ya. Jadi 6x ini lebih besar dari 0, berarti ketemu x lebih besar dari 0 ya. X lebih besar dari 0, dia cekung ke atas. Daerah ini adalah daerah ketika ada titik minimum karena cekungnya ke atas. Kemudian ketika ini turunan fx sama dengan fx itu lebih kecil dari 0 atau x lebih kecil dari 0, itu adalah
cekung ke bawah ya. Nah, daerah cekung ke bawah itu adalah daerah yang mengandung titik maksimum, titik ekstrim maksimum ya. Jadi cekung ke bawahnya ketika X lebih kecil dari 0. Nah, di sini titik beloknya ya. Berarti kurva itu nanti bentuknya gimana? Nah, berarti kurva itu nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Serut gitu ya. Ini cekung ke atas, kemudian beloknya di 0,0, dari 0,0 cekung ke bawah. Daerah X lebih besar dari 0 itu kan daerah cekung ke atas, sorry. Cekung ke atas begini, cekung ke atas begini ya. Seperti itu. Nah, maka dari sebelah kirinya 0,0 itu melengkung ya, cekung ke bawah, berarti dia mengandung titik ekstrim maksimum. Kemudian sebelah kanannya 0,0 dia mengandung titik ekstrim minimum ya, cekung ke atas ya. Posisinya di bawah, cuma cekungnya ke atas begitu. Setelah belok dari 0,0. Nah, seperti ini ya. Nah, ini soal-soalnya teman-teman. Nanti dicoba ya. Diketahui fungsi fx 3 kali x pangkat 5 min 5x pangkat 3 tambah 1 ya. Tentukan titik stasionernya, tentukan di mana fungsi tersebut naik dan fungsi tersebut turun, tentukan titik ekstrim. Berarti kita mencari pertamanya mencari f aksen x sama dengan 0 dulu. Lalu dari f aksen x sama dengan 0 ketemu x-nya, maka nilai x itu masukkan ke fx-nya, ketemu titik ekstrim ya. Kemudian titik beloknya ini ya, daerah cekung ke atas dan cekung ke bawah, lalu kita gambar grafiknya. Yang pertama titik stasioner. Titik stasioner kita cari dengan turunan dari fx sama dengan 0 ya. Ini diturunkan, turunannya ini tadi 3x pangkat 5 min 5x pangkat 3, hasilnya turunannya adalah 15x pangkat 4 min 15x kuadrat sama dengan 0. Ini dibagi dengan 15 semua, sehingga ketemu x pangkat 4 min x kuadrat sama dengan 0 ya. X kuadratnya kita keluarkan, sehingga di sini ketemu x membuat 0-nya adalah 0, kemudian x kuadrat min 1 itu adalah x plus 1 kali x min 1 ya. Membuat 0-nya yaitu 0 min 1 dan x sama dengan 1. Nah, ini titik stasionernya. Karena titik stasionernya ada 3, kita tuliskan dulu di garis bilangan min 1, 0, 1. Lalu kita cek di sini. Ya, di bagian misalkan setengah lah, kita masuki setengah. Kalau kita masukkan setengah min 1 itu min, kemudian kita masuki setengah positif. Nah, hasilnya minus ya. Kalau kita masuki setengah ini turun. Daerah sini, daerah f aksen x lebih kecil dari 0 ini turun, daerah sini turun ya. Berarti kemudian min setengah, kita masuki min setengah coba. Kita masuki min setengah, ini min setengah ini positif, min setengah negatif. Oh, negatif lagi. Berarti dari daerah sini min setengah ini turun ya. Antara 0 dan min 1 ada min setengah, antara 0 dan 1 setengah. Oh, dari ini turun semua. Nah, kita lihat di kalau misalkan kita masuki sebelah kirinya min 1 ya. Karena ini titik-titik membuat 0, kita masuki saja di antaranya atau lebih besar dari atau lebih kecil dari titik itu. Kita masuki min 2, min 2 kita masukkan ke sini, ini positif, negatif, negatif ya. Hasilnya positif, berarti f aksen x lebih besar dari 0 atau positif itu naik ya. Berarti sebelah kirinya min 1, tadi kan saya masuki min 2, sebelah kirinya min 1 itu naik. Nah, naik, kemudian turun. Nah, karena ini 1 ini stasioner, di sini turun ya, pasti di sini naik ya. Ya, ini ajaib juga ya, ini x membuat 0-nya nggak masuk di bagian ekstrim, titik ekstrim. Oke, ini hati-hati teman-teman, untuk yang fx-nya orde banyak ya, ini bisa seperti ini. Kalau tadi orde 2 kuadrat itu pasti setiap titik stasionernya itu menyebabkan nilai ekstrim, ini tidak ya. Yang menyebabkan nilai ekstrim hanyalah min 1 dan 1, nolnya enggak. Nah, hati-hati. Sehingga yang paling aman, teman-teman kalau ingin menggambar, yang pertama tentukan titik stasionernya, kemudian dari titik stasionernya itu kita cek daerah fungsi naik fungsi turunnya dengan cara seperti ini, digambarkan di garis bilangan, lalu dicek di antara 0, 1, di antara 0 dan min 1, di sebelah kirinya min 1 dan di sebelah kanannya 1. Oh, ini jelas. Misalkan kita masuki 2 kuadrat itu positif, kemudian 2 kuadrat positif, oh naik ya berarti. Lebih besar dari 0, f aksen sama dengan lebih besar dari 0,
f aksen x hasilnya lebih besar dari 0, berarti fungsi naik di sini. Berarti kurvanya nanti akan bentuknya seperti ini ya. Naik di maksimum ya, di min 1, di x sama min 1, kemudian turun, tapi kita belum tahu titik beloknya ya. Cuma turun aja, cuma naik lagi di x sama dengan 1 gitu. Ya. Jadi fungsi naiknya adalah x lebih kecil dari min 1, x lebih kecil dari min 1 atau x lebih besar dari 1. Fungsi turunnya itu di antara min 1 dan 1. Kemudian titik ekstrimnya tadi kita lihat di sini, karena penyebab naik turunnya cuma di min 1 dan 1 ya, maka di sini hanyalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1 yang kita uji untuk menentukan titik ekstrimnya ya. Nah, titik maksimumnya yaitu x sama dengan min 1, kita masukkan sini 3. Titik minimumnya yaitu x sama dengan 1, kita masukkan ke apa namanya, fx-nya ya, hasilnya min 1. Jadi dengan menggambar seperti ini kita jadi langsung tahu ya, min 1 itu maksimum, kelihatan kan dari sini. Dengan kita menentukan f aksen x pembuat 0, lalu fungsi naik fungsi turun ketahuan mana x yang menyebabkan nilai maksimum dan minimumnya ya. Sehingga langsung di sini min 1 pasti nilainya menyebabkan nilai fx maksimum. X sama dengan 1 menyebabkan nilai fx minimum ya. Nah, x sama dengan 1 dimasukkan di fx, hasilnya min 1. Sehingga titik maksimumnya adalah min 1,3, titik minimumnya adalah 1, min 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian titik belok, nah ini belum selesai ternyata. Yang C, titik belok itu adalah turunan kedua, fx sama dengan 0. Turunan keduanya yaitu 60 x pangkat 3 min 30 x sama dengan 0 dibagi 30 semua ya, dibagi 30 ya, karena ini pelajur kanan sama dengan 0, dibagi 30 semua boleh ya. Berarti fx 2 f aksen 2x sama dengan 0 ini adalah 2 x pangkat 3 min x sama dengan 0. Nah ini kalau kita keluarkan x-nya ya, x kali 2x kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, di sini pembuat nolnya yaitu adalah x sama dengan 0 dan ini ya, 2x kuadrat sama dengan 1. X kuadrat sama dengan plus minus setengah ya. X kuadrat itu plus minus akar setengah. Jadi setengah di akar ya kurang lebih 0,7 lah. 0,7 kalau dikuadratkan kan 1,49. 0,7 kalau dikuadratkan kan 0,49. Mendekati 0,5 ya. Jadi ini pembuat nolnya yaitu titik stasionernya adalah 0, titik beloknya adalah 0, 0,7 dan min 0,7 ya. Oke. Titik beloknya ini, sehingga pasangannya berapa koordinat? Ini kan baru absisnya, baru x-nya. Nah, untuk mencari y-nya kita masukin aja ke fx-nya ya. X sama dengan 0, kita masuki 0 ke sini berarti 1, 0,1. Kemudian x sama dengan 0,7, kita masukkan 0,7 ke sini, hasilnya y-nya min 0,22. Kemudian x sama dengan min 0,7, kita masukkan ke sini, min 0,7 hasilnya 2,21. Ya. Sehingga kita punya titik belok itu min 0,7, 2,21, kemudian 0,7, min 0,22, lalu 0,1 ya, 0,1. Nah, kemudian cekung ke atas dan cekung ke bawah ya. Cekung ke atas dan cekung ke bawah ini kita peroleh dengan dari titik-titik ini ya, titik-titik belok ini ya.
Ya, jadi bisa kita mendapatkan melalui fungsi naik atau fungsi turun, atau bisa juga dari titik belok ya, titik belok. Ya, cekung ke atas dan cekung ke bawah kita gunakan F2 aksen X sama dengan 60 X pangkat 3 min 30 X. Nah, dari sini, nah kita gambarkan tadi titik-titik beloknya yaitu min 0,7, 0, dan 0,7 ya. Nah, di sini teman-teman ini bisa kita cek ya. Kalau F2 aksen X atau turunan kedua dari Fx-nya itu lebih besar dari 0, maka dia akan cekung ke atas ya. Kita coba ini 0,8 ya. Di atas 0,7, sebelah kanannya 0,7 kan cekung ke atas, kita cek aja. Kalau kita masuki 0,8, 60 kali 0,8 pangkat 3 min 30 kali 0,8, ya hasilnya lebih besar dari 0. Maka ini cekung ke atas. Kemudian untuk 0,1 ya, ini menggunakan kalkulator ini sebaiknya. Untuk 0,1 misalkan antara 0 dan 0,7 kita masukin aja 0,1 min 30, 0,1 pangkat 3 ya, 0,1 pangkat 3 min 30 ya, ini 60 dikali 60 dibagi 1000, 0,6 dikurangi 3. Oh iya, ini lebih kecil dari 0, berarti 0,1 ini cekung ke bawah karena dia lebih kecil dari 0. Nah, pasti polanya seperti ini teman-teman. Di antara salah satu titik belok daerah sebelah kanannya titik belok, kalau ketemu misalkan cekung ke atas, sebelah kirinya pasti cekung ke bawah, sebelah kirinya lagi, sebelahnya lagi pasti cekung ke atas, kemudian sebelah kirinya cekung ke bawah. Jadi selang-seling seperti itu ya, selang-seling. Berarti dari titik belok ini kita akan mudah menerka bentuk grafiknya ya. Nah, di sini berarti cekung ke atas itu untuk X antara min 0,7, 0, atau X lebih besar dari 0,7. Kemudian untuk cekung ke bawah ini untuk ini ya, X lebih kecil dari min 0,7 atau X antara 0 dan 0,7. Sehingga gambarnya akan seperti ini teman-teman. Kita cek tadi titik ekstrimnya min 1 dan 1 ya. Jadi min 1 maksimum, 1 itu minimum, kemudian titik beloknya di 0,1 0,1 ya, ini 0,1, kemudian 0,7 min 0,7 min 0,22 ya di sini ya, 0,7 min 0,22 di sini, belok, ini belok, kemudian min 0,7, nah di sini min 0,7, 2,21 di sini ya, belok ya. Oke, sini belok. Jadi ini belok di 0,1 ini, 0,1 titik belok, kemudian 0,7, min 0,22, 0,7, min 0,22 sini ya. 0,7, 0,22. Kemudian min 0,7 ini, min 0,7 2,21.
Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian gambarkan sketsa grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 2 per 3 ya. Untuk titik stasionernya ini tidak ada ya, tidak ada karena di sini 0 ya. F aksen X sama dengan 0, X sama dengan 0. Ya, Fx sama dengan X pangkat 2 per 3 kalau diturunkan itu adalah 2 per 3 X pangkat min 1 per 3. X pangkat min 1 per 3 ini turunan sama dengan 0. Oh ya, ya 2 per 3 dikali 1 per X pangkat X akar pangkat 3. Nah ini X-nya berapapun nggak akan ketemu ya kalau supaya sama dengan 0 ya. Jadi titik stasionernya tidak terdefinisi karena ini F aksen X ini kalau disama dengan 0 itu nggak akan dapat nilai X-nya ya. X-nya diganti 0 itu tak terhingga ya. Jadi ini tidak ada. Kemudian titik singulernya, untuk titik singulernya ini ya karena bentuknya seperti ini maka ini tidak terdefinisi di X sama dengan 0 ya. Tidak terdefinisi di X sama dengan 0. Kalau dimasuki X ke F aksen X menyebabkan tak terhingga ya, tidak terdefinisi. Kemudian fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kita gunakan titik singularnya ya, titik singularnya fungsi naik dan fungsi turun itu dari 0 ya. Nah, titik singularnya ini dari 0, kita masukkan saja di sini. Nah, 0. Apabila X-nya itu lebih besar dari 0, maka nilainya positif. Apabila X-nya lebih kecil dari 0, misalkan min 100 ya, hasilnya imajiner teman-teman. Oke, mungkin tidak perlu kita hitung bagian X lebih kecil dari 0 karena polanya sudah jelas kelihatan ya teman-teman ya. Ketika X-nya itu kita masukkan lebih besar dari 0, ternyata positif, berarti ini naik ya, daerah sini naik, pasti di sini turun ya. Pasti di sini turun. Sehingga fungsi naik di sini adalah X lebih besar dari 0 dan fungsi turun itu X lebih kecil dari 0. Kemudian titik ekstrimnya berarti kita gunakan aja X X singularnya ya. X sama dengan 0, kita masukkan ke sini 0 ya, titik ekstrimnya yaitu di 0,0, yaitu di titik minimum, karena di sini dari gambar ini kelihatan ini fungsi naik. 0 ini merupakan sebelah kanannya 0 adalah daerah naik, berarti sebelah kirinya 0 daerah turun, berarti di atasnya 0 ini adalah fungsi yang menyebabkan nilai minimum, sehingga di X sama dengan 0 kalau kita masukkan ke Fx itu hasilnya sama dengan 0 yaitu nilai minimum. Kemudian titik beloknya itu adalah F aksen 2x ya. Titik beloknya ya, F aksen turunan kedua dari Fx-nya yaitu adalah min 2 per 9 dikali 1 per X pangkat 4 akar pangkat 3, karena di sini bilangan akarnya itu di bagian bawah, sehingga itu tidak terdefinisi. Kalau X-nya diberikan nilai 0 atau lebih kecil dari 0, itu tidak akan pernah ketemu nilainya ya, nilainya imajiner atau nilainya tak terhingga, tidak terdefinisi ya teman-teman ya.
Sehingga ini titik beloknya untuk F. Titik beloknya karena f aksen x tidak terdefinisi, maka dia punya tidak terdefinisinya di x sama dengan 0 ya. Oke, kita cermati. Ini agak beda ini teman-teman. Titik beloknya yaitu f aksen x, di mana f aksen x tidak terdefinisi. Ya, tadi titik belok itu adalah jika turunan fx kedua itu lebih besar dari 0, dia akan cekung ke atas. Apabila turunan dari fx, turunan kedua fx itu lebih kecil dari 0, dia akan cekung ke bawah. Tapi di sini untuk f aksen x lebih besar atau f aksen x sama dengan 0-nya tidak terdefinisi, sehingga kita pakai yang penyebab tidak terdefinisinya itu ya, yaitu di x sama dengan 0 ya, di turunan kedua ini. Sehingga dari x sama dengan 0 ini kita masukkan di fx, menghasilkan fx sama dengan 0 ya. Maka titik beloknya ini di x di 0,0 ya. Oke, kita lanjut saja. Ya, jadi walaupun tidak terdefinisi, tetap bisa kita gunakan nilai x yang menyebabkan tidak terdefinisinya itu ya teman-teman ya. Maka daerah cekung ke atas dan cekung ke bawah kita gunakan saja, pembatasnya adalah daerah yang tidak terdefinisi tadi, yaitu x sama dengan 0 yang menyebabkan tidak terdefinisi. Ini ya, berarti kalau sebelah kanannya f, sebelah kanannya 0 ya, untuk x lebih besar dari 0, ini kalau kita masuki 0 misalkan berapa, kita masukin 0 lebih besar dari 0, pasti ini hasilnya negatif. Kalau kita masuki lebih kecil dari 0, hasilnya juga negatif ya, karena berapapun nilai negatif di sini, walaupun ini pangkatnya genap, ini menjadi positif, tapi di sini ada koefisien negatif, ini menjadi negatif ya. Jadi baik x lebih kecil dari 0 atau x lebih besar dari 0, ini pasti cekung ke bawah karena menyebabkan hasil dari ini lebih kecil dari 0 ya. Sehingga kiri kanan titik apa tadi, titik 0 katakanlah x sama dengan 0 itu cekung ke bawah semua ya, sehingga sketsa grafiknya seperti ini teman-teman. Oke, ini soal-soalnya ya, nanti teman-teman coba ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jangan lupa untuk mencoba soal-soalnya, dan teman-teman tetap rajin berlatih ya. Sebelum ujian, silahkan kerjasama dengan teman-teman yang lain untuk saling belajar satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.